Ya, jadi perayaan 16 tahun Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua, dulu Provinsi Papua ya secara utuh, kemudian terbagi menjadi Provinsi Papua Barat. 16 tahun ini merupakan satu perjalanan yang menurut saya penting untuk direfleksikan, dan dalam 16 tahun ini kita perlu mengevaluasi ya semua program-program pekerjaan yang telah dilakukan. Tentu MRP ini adalah roh dari Undang-Undang Otsus, sehingga saya selalu mengatakan bahwa Majelis Rakyat Papua yang adalah representasi dari kultur orang Papua, adalah representasi dari agama-agama di Papua, yang adalah representasi dari perempuan di Papua, tidak hanya saja menjadi lembaga yang melengkapi struktur pemerintahan Papua, tetapi MRP harus menjadi basis konsolidasi masyarakat Papua, secara khusus orang asli Papua, dalam rangka memastikan implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Dalam pengamatan kami selama 16 tahun, tidak saja kita melakukan evaluasi di dalam internal lingkungan masyarakat adat Papua atau masyarakat Papua secara umum dalam perkembangannya, tetapi kita juga perlu membandingkan implementasi Otsus di negara lain, katakanlah di New Zealand terhadap suku Maori, di Filipina, di Kanada, dan di beberapa negara-negara di dunia, misalnya di Skotlandia, di Inggris. Tentu ini menjadi satu referensi untuk kita melihat bahwa apa sih yang menjadi goal, gitu, apa sih yang menjadi tujuan dari hadirnya Undang-Undang Otsus itu, Otonomi Khusus Papua itu tercapai atau tidak. Minimal 16 tahun ini kita mendapatkan sebuah gambaran proses yang berjalan dengan sangat dinamis. Ada beberapa hal yang saya selalu juga katakan dalam beberapa diskusi-diskusi tentang pembangunan Papua, terkait dengan percepatan pembangunan Papua, entah itu Inpres atau entah itu Kepres atau apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Tentu yang menjadi sangat penting adalah bahwa MRP harus menjadi basis rujukan dari semua pengawalan ya kebijakan program-program dalam pembangunan di Papua. Kita punya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 yang Impres yang terakhir ya dari Presiden kita di Pak Jokowi Jilid 2 ini, kan kita sangat berharap bahwa Impres dalam percepatan pembangunan Papua ini juga harus diterjemahkan dalam pendekatan Majelis Rakyat Papua. Kenapa? Karena Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, untuk memastikan bahwa program-program pembangunan itu harus, kalau bahasanya Pak Jokowi mengatakan harus terdeliver, harus tersampaikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, satu hal yang menarik di dalam perayaan 16 tahun ini, saya melihat bahwa ada antusias masyarakat kita, ada kebangkitan masyarakat adat Papua, yang mana mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tetap eksis. Tetapi bagaimanapun indikator pembangunan Papua itu kan tidak hanya saja munculnya budaya begitu, identitas, eksistensi budaya. Tetapi kita juga harus melihat indeks pembangunan manusia kita harus melihat indeks ekonomi kita harus melihat indeks afirmatif juga
sudah berapa banyak orang Papua yang direkrut misalnya menjadi TNI, menjadi Polri, menjadi pejabat-pejabat struktural, menjadi pengusaha, entrepreneur, atau mungkin menjadi orang-orang yang terus mengembangkan inovasi untuk mengembangkan industri-industri yang modern, katakanlah seperti perfilman, industri-industri yang berhubungan dengan pariwisata dan lain-lain. Tentu indeks-indeks ini sangat memberikan satu ukuran yang berarti bahwa 16 tahun ini sudah banyak hal yang sebenarnya kita capai. Tetapi juga kita selalu bertanya, kenapa di media-media media sosial, ya, media nasional, katakanlah demikian, yang dimunculkan adalah konflik begitu. Yang dimunculkan adalah isu-isu yang membuat orang di luar sana masih beranggapan bahwa oh memang Papua ini masih ada konflik, masih ada perang suku, masih ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Sehingga di dalam mainstream masyarakat luas, masyarakat global, juga mereka akhirnya berpandangan bahwa waduh, ini kita mau investasi di Papua juga, Papua aman atau tidak begitu. Jadi saya berpikir MRP melakukan sebuah peringatan dan refleksi terhadap lahirnya MRP dan kebangkitan masyarakat adat. Ini menjadi satu pionir penting, menjadi satu tiang penting, menjadi satu titik penting untuk memastikan 20 tahun ke depan kita harus sudah bisa menyelesaikan sejumlah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita di Provinsi Papua, tetapi juga di Provinsi Papua Barat yang adalah satu kesatuan dari wilayah budaya yang hari ini kita rayakan dalam peringatan yang ke-16 tahun.